Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrina Kasmin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal seminar pajak saya yang berjudul Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Studi kasus di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah dalam upaya mensosialisasikan arti penting pajak menjadi solusi untuk melakukan pengelolaan dan pembangunan nasional. Pemerintah sejauh ini terus melakukan perubahan dan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara, khususnya pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pajak. Salah satu usaha pemerintah adalah dengan melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan pajak dan reformasi administrasi. Salah satu dari perubahan yang dilakukan pemerintah adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal sejak 1 Januari 2010, di mana pemerintah kabupaten atau kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan pemungutan dan pengelolaannya. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB merupakan pajak langsung yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Terhitung 1 Januari 2014, pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan pajak bumi dan bangunan, sektor pedesaan dan sektor perkotaan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Penggalian ini merupakan tindak lanjut dan kebijakan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini diperjelas dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak. Masalah kepatuhan menjadi masalah klasik yang hampir dihadapi semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Selain masalahnya rendah tingkat pembayaran, kemudahan pembayaran pajak, kualitas pelayanan dan waktu yang diperlukan untuk mengurus perpajakan juga belum berjalan dengan baik di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan? Yang kedua, apakah pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan? Yang ketiga, apakah pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis dan membantu mengatasi, memecahkan, dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Dan bagi peneliti berikutnya, dapat sebagai landasan atau acuan untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam. Bagi kantor pelayanan pajak untuk menambah pengetahuan para aparatur pajak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Bagi wajib pajak, membuka wacana berpikir wajib pajak akan pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di sini saya menggunakan teori atribusi. Teori atribusi adalah suatu proses untuk menarik kesimpulan dalam menentukan faktor apa yang mendorong dirinya atau orang lain untuk berperilaku.
Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi, kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Erna Puspita 2016. Yang kedua, sanksi pajak. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran, wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Jumlatun Navia, Warno 2016. Yang ketiga, kualitas pelayanan pajak. Ada 5 dimensi kualitas pelayanan jasa yang dapat dirincikan sebagai berikut: timeless atau bukti fisik, reliability atau keandalan, responsiveness atau tanggapan, assurance atau jaminan, dan empathy yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah memberikan pelayanan yang baik. Jumlatun Navia, Warno 2016. Selanjutnya, pendapatan wajib pajak. Pendapatan dapat dipengaruhi oleh modal atau pendanaan yang mengakibatkan adanya tambahan dana. Pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Tri Iswati. Hipotetis penelitian. Yang pertama, sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun sanksi pidana yang cukup tinggi, diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H1. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya yang kedua, kualitas pelayanan pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. H2. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, pendapatan wajib pajak. Pendapatan di sini dapat diartikan sebagai semua penghasilan yang diterima oleh orang berupa uang yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Kemampuan membayar itu sendiri harus dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Oleh karena itu, pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. H3. Pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Yang pertama, sanksi pajak sebagai variabel X1 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, kualitas pelayanan pajak sebagai variabel X2 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga,
pendapatan wajib pajak sebagai variabel X3 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian, jenis dan sumber penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis ada atau tidaknya sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Data dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden kantor pelayanan pajak Cakung, Jakarta Timur. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Cakung, Jakarta Timur. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dengan sampel dalam penelitian ini, seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Jakarta Timur. Menurut Robert Saputra, mengatakan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti, sehingga sampel harus mewakili populasi yang diteliti. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan dianggap menggambarkan populasinya. Selanjutnya, variabel penelitian dan pengukuran variabel. Yang pertama, variabel dependen. Menurut Robert Saputra, variabel terikat dependent variable adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksikan ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat atau dependent variable dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, variabel independen. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat atau dependent variable dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas independent variable adalah sanksi X1, kualitas pelayanan X2, dan pendapatan X3. Selanjutnya, metode analisis. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala Likert dengan alternatif 5 jawaban yang mengukur sikap dan menyatakan pendapat, setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor. Yang pertama, STS sangat tidak setuju. Yang kedua, TS tidak setuju. Yang ketiga, RR atau ragu-ragu. Yang keempat, S setuju. Dan yang kelima, SS sangat setuju. Selanjutnya, uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas adalah untuk mengukur sejauh mana instrumen yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat digunakan dengan aman. Karena instrumen yang reliable akan akurat, dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda-beda dan dalam kondisi yang berbeda-beda pula. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam sebuah regresi berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Yang ketiga, uji heterokedasitas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian
residual yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji analisis regresi linear berganda. Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan regresi berganda. Teknik analisis regresi berganda merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.